Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Ilda Suryawati di Learning Journal. Learning Journal keberapa ya? Learning Journal ke-8. Segini. Nah, karena minggu kemarin kita melaksanakan UTS, jadi Learning Journal diliburkan. Nah, sekarang di minggu ini kita melaksanakan kembali Learning Journal yang ke-8. Nah, materi Learning Journal di minggu ini yaitu tentang strategi produksi film. Baik, langsung saja ke materi. Materi kali ini adalah strategi produksi film. Nah, di dalam strategi produksi film ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada teknik penulisan skenario. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya skenario itu apa. Skenario ini merupakan naskah yang mendeskripsikan adegan dalam urutan. Nah, menurut Marceli Sumarno, naskah atau skenario itu yang baik dinilai bukan hanya dari bagaimana skenario tersebut mudah dibaca, akan tetapi dari segi keefektivitasan sebuah naskah dalam tahap produksi film itu yang lebih baik. Nah, dalam penulisan skenario ada teknik yang perlu diperhatikan. Apa aja sih tekniknya? Nah, yang pertama ada inti cerita. Nah, tahap awal dalam penulisan skenario itu menentukan inti cerita yang akan dikembangkan dalam sebuah skenario. Yang kedua ada sinopsis. Sinopsis adalah rangkaian cerita yang akan dikembangkan menjadi skenario. Yang ketiga ada karakter. Karakter atau biasa kita sebut tokoh adalah salah satu unsur terpenting dalam skenario, sama halnya dalam cerpen maupun novel. Nah, yang keempat ada plot. Plot yaitu merupakan alur cerita sangat diperlukan dalam penulisan skenario. Nah, yang kelima ada outline. Outline atau biasa kita sebut susunan urutan adegan. Yang keenam ada scenes. Scenes atau scenes heading merupakan informasi tentang adegan. Yang ketujuh ada action. Action atau biasa kita sebut aksi adalah keterangan mengenai kejadian dalam setiap scenes atau adegan dari film. Yang terakhir ada dialog dan paratextual. Dialog itu adalah kata atau kalimat yang harus diucapkan oleh karakter dalam adegan. Oke, poin kedua, sesudah penulisan skenario yaitu ada storyboard. Storyboard adalah presentasi visual dan cerita pertama yang dibuat. Nah, tujuan utama dari storyboard ini yaitu untuk menjelaskan alur narasi sebuah cerita. Selain itu, tujuan dari pemakaian storyboard ini yaitu memungkinkan seseorang pembuat film untuk memprevisualisasikan ide-idenya dan juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan ide keseluruhan film. Poin ketiga, sesudah storyboard ada breakdown script. Nah, apa sih breakdown script ini? Breakdown script ini adalah proses menguraikan skenario menjadi informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat syuting dimulai. Nah, di sini kita akan memperoleh informasi tentang jumlah pemain, kebutuhan kostum, kebutuhan make up, kebutuhan artistik, bahkan kebutuhan dalam dana untuk proses produksi film kita. Nah, setelah breakdown script, di sini ada breakdown budget, di mana pada tahap ini produser bertugas untuk merinci dana yang dibutuhkan dalam proses produksi film. Nah, beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran yaitu operasional, bahan baku atau peralatan, jumlah hari syuting,
terus jumlah lokasi syuting, jarak lokasi syuting, dan biaya yang tak terduga. Baik, poin kelima setelah breakdown budget di sini ada manajemen produksi. Nah, manajemen produksi ini adalah segala usaha atau aktivitas guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen produksi film ini merupakan proses perencanaan, pengorganisasian dalam pembuatan suatu film. Yang keenam, ada departemen produksi. Nah, departemen produksi dalam produksi film ini adalah sebuah tim yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Mereka bekerja secara terkoordinir untuk memastikan bahwa produksi film ini berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal, anggaran, dan visi kreatif yang telah ditetapkan. Oke, yang terakhir ada departemen penyutradaraan. Nah, di dalam departemen penyutradaraan ini ada sutradara, asisten sutradara pertama, asisten sutradara kedua, terus ada script continue, casting director, ya, dan yang terakhir ada koordinator pemeran. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam Learning Journal ke-8 ini. Mohon maaf sekali, banyak sekali kekurangannya. Semoga di lain waktu atau di Learning Journal selanjutnya saya bisa memperbaikinya lagi dan bisa lebih baik lagi dalam penyampaian Learning Journal-nya. Oke, saya Ilda Suryawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.